Kesal panduannya tidak dihiraukan, seorang ibu di Tangerang, Banten tega menganiaya anaknya hingga tewas saat belajar online di rumah. Takut aksinya terbongkar, pelaku dan suaminya membawa dan menguburkan jasad anaknya diam-diam di daerah Lebak, Banten. Seorang ibu di Kelurahan Kreo, Kota Tangerang, Banten tega menghabisi nyawa anak kandungnya. Korban Keisa Safia, 8 tahun, dianiaya hingga tewas saat tengah belajar online bersama kembarannya di rumah mereka. Ulah korban yang tidak mengindahkan arahan membuat pelaku naik pitam dan memukuli korban dengan batang sapu. Cubitan dan hantaman benda keras lain juga mendarat di badan dan kepala korban hingga membuat korban tak sadarkan diri. Panik anaknya tewas, pelaku dan suaminya kemudian membawa jasad korban menggunakan sepeda motor ke Cijaku, Lebak, Banten. Korban dikubur pelaku di pemakaman setempat pada 26 Agustus lalu. Saya nggak punya niatan buat ngebunuh anak saya. Cuman saya melakukan itu karena terbawa emosi. Pihak keluarga tidak menduga karena sebelumnya pelaku mengaku akan mengubur bangkai binatang. Kini jasad korban telah dimakamkan dengan layak di pemakaman Menteng Pulo, Jakarta Selatan. Keluarga korban pun meminta polisi menghukum seberat-beratnya orang tua yang tega menghilangkan nyawa anak kandungnya tersebut. Dari Lebak, Banten dan Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Nah, teman-teman, dari berita yang telah disajikan tersebut, mungkin teman-teman ada yang berpendapat bahwa orang tua memarahi anaknya atau menghukum anaknya adalah suatu hal yang benar. Tetapi ada kelompok yang meyakini bahwa orang tua menghakimi anaknya sendiri adalah perbuatan yang salah. Nah, oleh karena itu, mari kita bahas pada segmen berikut ini. Gagasan mengenai cultivation theory atau yang biasa kita kenal dengan teori kultivasi pertama kali dikemukakan oleh seorang tokoh yang bernama George Gabner. Ia bersama dengan rekan-rekannya di Ammenberg School of Communication di Universitas Pennsylvania pada tahun 1969 dalam sebuah artikel yang berjudul The Television World of Violence. Artikel tersebut merupakan tulisan dalam buku yang bertajuk Mass Media and Violence yang disunting oleh DeLange, R. Barker, and S. Ball. Awalnya, Gabner melakukan penelitian tentang indikator budaya di pertengahan abad 60-an untuk mengetahui pengaruh menonton televisi. Dengan kata lain, Gabner ingin mengetahui dunia nyata seperti apa yang dibayangkan oleh penonton televisi. Bisa dikatakan, penelitian kultifikasi yang dilakukan lebih menekankan pada dampak. Teori kultivasi ini di awal perkembangannya lebih memfokuskan kajiannya pada studi televisi dan audiens, khususnya pada tema-tema kekerasan di televisi. Tetapi dalam perkembangannya, ia juga bisa digunakan untuk kajian di luar tema kekerasan. Misalnya saja, seorang mahasiswa di Amerika di sebuah universitas pernah mengadakan penelitian atau pengamatan tentang para pecandu opera sabun atau heavy soap opera. Mereka lebih memungkinkan melakukan affairs, yaitu hal yang menyeleweng, bercerai, dan menggugurkan kandungan daripada mereka yang bukan termasuk kecanduan opera sabun sendiri. Kemudian, Gabner bersama teman-temannya melakukan penelitian media massa dan memfokuskan pengaruh media massa dalam kehidupan sehari-hari melalui kultifikasi analisis. Analisis ini memberikan data yang menarik dan original, yang kemudian banyak mengubah relasi antara televisi dan khalayak dan efek yang menyertainya. Penelitian ini dilakukan karena kasus kekerasan dan kejahatan di masyarakat semakin meningkat. Maka penelitian ini lebih terkait kekerasan di media televisi terhadap persepsi tentang dunia tempat tinggal individu yang ada di lingkungan tersebut. Dalam konsep teori kultivasi mencerminkan adanya kategorisasi audiens ke dalam dua jenis penikmat televisi, yakni yang pertama penonton berat, yang kedua penonton ringan.
Penonton berat televisi atau biasa disebut dengan heavy viewers, yakni pecandu berat televisi yang seakan-akan dia lebih terpengaruh atau lebih terpercaya kepada realitas yang dibentuk oleh media dibandingkan dengan kepercayaan terhadap realitas yang dia alami sendiri secara langsung. Kelompok penonton yang termasuk kategori berat umumnya memiliki akses dan kepemilikan media yang terbatas. Hal itulah yang menyebabkan mereka mengandalkan televisi sebagai sumber informasi dan hiburan mereka. Karena keterpakuan pada satu media ini membuat keragaman dan alternatif informasi yang mereka miliki sangat terbatas. Hal ini kemudian membentuk suatu gambaran terhadap dunia dalam pikirannya mereka sendiri sebagaimana yang tergambar dalam televisi. Sedangkan penonton ringan, like viewers, cenderung menggunakan jenis media dan sumber informasi yang lebih bervariasi, baik komunikasi bermedia maupun sumber personal. Kelompok penonton yang termasuk kategori ringan umumnya memiliki akses media yang lebih luas, sehingga sumber informasi mereka menjadi lebih variatif. Karena kenyataan ini, maka mempengaruhi televisi tidak cukup kuat pada diri mereka. Menurut teori ini, media massa khususnya televisi diyakini memiliki pengaruh yang besar atas sikap dan perilaku penontonnya, atau biasa disebut behavior effect. Pengaruh tersebut tidak langsung muncul seketika, melainkan bersifat kumulatif dan tidak langsung. Inilah yang membedakan teori ini dengan the hypodermic needle theory, atau sering juga disebut dengan the magic bullet theory, agenda setting theory, spiral of silence theory. Lebih lanjut dapat dikemukakan bahwa pengaruh yang muncul pada diri penonton merupakan tahap lanjut setelah media itu terlebih dahulu mengubah dan membentuk keyakinan-keyakinan tertentu pada diri mereka melalui berbagai acara yang ditayangkan. Satu hal yang perlu dicermati adalah bahwa teori ini lebih cenderung berbicara pengaruh televisi pada tingkat komunitas atau masyarakat secara keseluruhan, bukan pada tingkat individual. Secara implisit, teori ini juga berpendapat bahwa pemirsa televisi bersifat heterogen dan terdiri dari individu-individu yang pasif yang tidak berinteraksi satu sama lain. Namun mereka memiliki pandangan yang sama terhadap realitas yang diciptakan media tersebut. Para pecandu berat televisi atau heavy viewers akan menganggap bahwa apa yang terjadi di televisi itulah dunia senyatanya. Misalnya, tentang perilaku kekerasan yang terjadi di masyarakat. Para pecandu berat televisi akan mengatakan sebab munculnya kekerasan karena masalah sosial. Padahal, bisa jadi sebab utama itu lebih karena keterkejutan budaya atau cultural shock dari tradisional ke kehidupan modern. Teori kultivasi berpendapat bahwa pecandu berat televisi membentuk suatu realitas yang tidak konsisten dengan kenyataan. Di Indonesia sendiri, program acara FTV yang diputar televisi swasta Indonesia nyaris seragam. Misalnya Suara Hati Istri, Kisah Nyata, dan lain-lain. Masing-masing FTV tersebut membahas konflik antar istri dan suami yang mendua. Para pecandu berat televisi akan mengatakan bahwa di masyarakat sekarang banyak gejala suami mendua, karena televisi lewat sinetronnya banyak atau bahkan selalu menceritakan kasus tersebut. Bisa jadi pendapat tersebut tidak salah, tapi itu terlalu menggeneralisasi ke semua lapisan masyarakat. Bahwa ada gejala suami mendua itu benar, tetapi ada yang mengatakan bahwa semua suami yang mendua itu salah. Para pecandu sinetron itu sangat percaya bahwa apa yang terjadi pada masyarakat itulah seperti yang dicerminkan dalam FTV. Termasuk di sini konflik istri dan suami. Kognisi penonton akan mengatakan saat ini semua istri memberontak kepada suami tentang perbedaan di antara keduanya, seperti suami kuno atau ketinggalan zaman. Mereka yakin bahwa televisi adalah potret sesungguhnya di dunia nyata. Padahal, seperti yang bisa dilihat, tidak sedikit istri yang masih hormat atau bahkan masih mengiyakan apa yang dikatakan suami mereka. Teori kultivasi memusatkan perhatiannya pada pengaruh media komunikasi, khususnya televisi terhadap khalayak. Televisi merupakan alat elektronik yang dimiliki hampir sebagian besar masyarakat Indonesia. Memiliki sajian program yang bisa dinikmati dari berbagai kalangan
dan sebagai media informasi dari berbagai sumber, di mana para pecandu ringan mengakses media yang lebih luas sehingga sumber informasi mereka menjadi lebih variatif. Karena kenyataan ini, maka pengaruh televisi tidak cukup kuat pada diri mereka. Media televisi membawa implikasi yang signifikan terhadap kehidupan manusia. Banyak pengaruh yang positif dan negatif yang ditimbulkan oleh media ini tanpa dibayangkan sebelumnya oleh halayak. Teori kultivasi yang dikemukakan oleh Kepler ini telah memberikan dan menyadarkan halayak untuk mewaspadai pengaruh yang diakibatkan oleh keseringan nonton televisi.